Kalau kayak gini kan enak nih dilihatnya, bersih, clean ya kan. Ya, kembali lagi ke YouTube channel gue yang gak kurus ini. Jadi video kali ini sesuai judulnya, gue bakalan nge-wertak si Aerox ini. Kenapa gue nge-wertak? Karena gue udah bingung banget mau modif apa lagi. Kemarin terakhir jok ganti latex udah, sama kulitnya pakai Harvey Signature. Terus repaint udah, repaint body, repaint velg, downsize udah, ganti billet pakai AS juga udah, terus pasang frameless, ganti spion. Pokoknya yang kalian yang mau nonton itu videonya lengkap kok, ada di YouTube channel gue, tinggal kalian cari-cari aja. Nah, terus project sekarang ini, karena gue bingung mau bikin project apa lagi dan waktunya juga kurang banyak sebenarnya gue buat bikin konten. Jadi kali ini gue udah nge-DM bengkel buat nge-wertak Aerox gue ini. Ya, karena di sini ada kabel coil, sorry banget nih kotor nih. Hujan soalnya Bekasi ya kan. Nih, kabel banyak banget. Nanti ini bakalan diumpetin ke dalam, dan filternya juga ini yang segede gaban. Filternya juga nih yang segede gaban, nanti bakalan kita copot, ganti filter jamur, atau nanti kita ganti filter yang agak kecilan. Kalau jamur tuh minusnya kalau nggak salah ada bunyinya kurang enak gitu kalau pakai knalpot standar. Tapi kalau pakai knalpot racing mungkin agak ketutup bunyinya. Jadi gue kemarin searching juga, itu ada filter Mio, terus kasih bracket, jadi nanti filternya bakalan kecil tuh kayak filter Mio. Nah, karena gue belum paham tentang kelistrikan, jadi gue bakalan bawa aja ke bengkel. Kebetulan bengkelnya ada di Bekasi kota. Langsung aja kita OTW ke Hankam. Let's go. Ya, jadi gue udah nyampe di Hansel Garage, dan motor gue lagi dibongkar-bongkar nih sama Mas Hansel. Nanti mungkinan kita bakalan tanya-tanya sedikit tentang wertak, plus minusnya, dan berapa harganya. Ya, buat kalian yang penasaran bisa tonton aja sampai akhir. Ya, jadi ini lagi Ini namanya wertak guys. Di wertak. Tapi wertaknya yang simple aja. Oke. Jadi orang tuh banyak yang salah kaprah kan. Wertak itu aman gak sih apa-apa gitu kan, sampai gimana. Ya. Nih simpelnya nih ya. Ini semua masih kabel bawaan pabrik tuh. Ya. Nggak ada yang digunting, nggak ada yang diapa-apain, ya kan. Tuh. Ini jadi kita rapihin. Dia tuh jadi dua set ini. Tadinya tuh alurnya ke depan sini semua kan, kayak gitu. Nah, wertak di dunia Aerox ini sama Varia tuh juga sebenarnya sama gitu ya kan ya. Kita nge-setup buat daerah sini tuh crankcase belakang tuh clean. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan tuh yang kayak, "Bang, itu kok itu ada yang harganya sekian juta, Bang, ada yang berapa ratus ribu. Kok ada yang murah juga, Bang?" Ya kan? Yang mahal itu dia biasanya untuk pengerjaannya mungkin lebih spesial ya, dalam arti spesial tuh kayak pakai sleeve kabel namanya, kayak gitu ya kan. Dan itu juga diperuntukkan biasanya untuk anak-anak yang kontes. Benar Gitu ya kan, karena apa, si sleeve kabel ini tuh dia bahannya kain gitu ya kan, per meternya aja udah lumayan gitu harganya. Makanya tidak direkomendasikan untuk motor harian. Rata-rata tuh buat pakai kontes. Dan kalau misalkan emang menurut gue pribadi nih ya, kalau lu udah pakai sleeve kabel, sayang lu umpetin, mendingan lu tontonin sekalian. Benar. Kabelnya emang udah rapi, ya kan? Ngapain lu umpetin? Kayak gitu. Jadi ini juga gue ngeliat video lu, nanti gue tampilin ya. Yang kena banjir itu aman-aman aja ya? Aman. Yang penting perkabelan lu nih kagak ada yang terkupas nih, ya kan? Karena habis kita bongkar, kita make sure nih semuanya satu-satu ya kan. Masih nggak ada yang terkupas, nggak ada yang kepotong gitu ya kan. Yang ini udah kita make sure duluan, udah kita amanin ya kan. Yang penting nggak ada terkupas, nggak ada kepotong gitu ya kan. Insya Allah aman sih, karena kan pabrikan emang sudah men-setting untuk safety, menerjang. Iya, udah untuk bisa menerjang, bukan untuk direndam ya, sama banjir-banjiran ya. Untuk diterjang kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan masih sesuai sama pabrikannya, kita kan cuma nge-set up buat ngerapihin ke depan, aman sih. Aman. Oke. Gitu.
Oke, untuk ini kalau di Ansel Garage ini gua kan ngambil yang standar-standaran. Kira-kira harganya berapa sih, Bang? Kalau untuk harga sih kita dari Wiretap ini di harga 150.000. Oke. Dan kita ambil di harga pasaran lah pada umumnya kayak gitu kan. Ya itu aja sih, harga kita flat, nggak ada perubahan Benar. gitu. Oke. Terus juga ini selain motor gue yang di Wertak, motor Mas Ansel juga di Wertak. Terus ini ada motor customernya juga yang udah di Wertak juga. Kita tanya sama customernya, Bang, gimana Bang? Ini wertakannya aman kan lu nerjang banjir? Udah aman 9 bulan. Oke, 9 bulan udah aman ya. Jadi gue juga ngeliat Mas Ansel ini di TikTok atau di Instagramnya, nanti gue cantumin. Itu juga gue sebenarnya mikir kan. Nah, karena dia udah ada video yang nerjang banjir, jadi gue percaya kesini gitu. Kecuali pas waktu belum ada nerjang banjir, mungkin gue masih mikir lagi. Karena daerah lu posisinya lagi begitu ya. Nah, itu dia karena ada aja gitu kan. Makanya motor gue nih, kalau habis ngonten pasti kotor lagi ya itu. Daerah gue agak banjir gitu. Oke, mungkin biar Mas Anselnya nggak terganggu fokusnya, jadi kita sinematikin aja. Kelar, besok kita review. Dan sekarang gue mau nanya, Bang, garansinya ini gimana Bang Ansel? Pokoknya selagi nggak diotak-atik sama orang, Oke. ya kan, nggak kebongkar, nggak dianeh-anehin, ya kan, lu mau ada apa-apa, kedatang aja. Oke, siap. Thank you Bang Ansel. Oke. Besok kita review di dekat rumah. Ya, jadi ini adalah hasil wertak dari Ansel Garage. Dan kalau kayak gini kan enak nih dilihatnya, bersih, clean ya kan. Jadi kayak plong aja gitu kan. Oke, ini hari setelahnya gue ngewertak dan filter standar gue copot. Ini gue lagi PO untuk si filter jamurnya. Gue lagi PO karena cuacanya kurang mendukung nih. Di Bekasi hujan becek mulu. Daripada kelamaan kalian nunggunya ya kan, mending gue langsung bikin video sekarang. Oke, untuk hasil wertakannya lumayan rapi ya nih. Jadi dia nggak pakai pembalut kabel, cuma pakai solatip gitu. Cuma solatipnya udah bagus kok. Solatipnya bagus. Untuk biaya pengerjaannya itu 150.000. Dan untuk waktu estimasi pengerjaan itu sekitar 1 jam. Ya, kalau menurut gua sih jadi looknya lebih clean aja gitu kan. Oh iya, nah buat kalian yang open filter atau nanti pakai filter jamur, itu gue searching biasanya dia ada suara nguk dari si filter jamurnya. Jadi untuk diakalinnya kalian tinggal pakai knalpot racing yang adem-adem aja. Jadi buat ngatasin suara nguknya, karena nggak enak banget didengarnya ya kan. Oke ya, tampilannya sekarang jadi seperti ini. Buat kalian nih yang ininya juga harus ditutupin juga ya, nanti ada akrilik. Jadi kalau kayak gini agak lumayan bahaya, takut kotor juga si VT lu atau nanti kemasukan air bisa slip ya kan. Ya mungkin untuk project kali ini cukup lumayan bagus ya. Dan ya
buat kalian yang nggak nonton project awal nih, ada yang ganti spion, pasang frameless flat, repaint body dari Dove ke glossy, repaint velg juga, terus downsize 4 cm nih, downsize 4 cm, terus pasang billet. Nah ini billetnya pakai AS ya. Mungkin kalian yang belum nonton bisa nonton di channel gue, tinggal kalian searching aja sendiri, kalian scroll sendiri ya. Mungkin video kali ini kita cukupkan seperti ini, hasilnya sih clean kayak gini, cakep ya. Mungkin video kali ini kita cukupkan seperti ini. Buat kalian yang suka silahkan boleh di like, buat kalian yang mau nambahin masukan atau pertanyaan bisa kalian komen, dan ya kalau kalian mau subscribe buat next kontennya kita bikin apa lagi bisa kalian subscribe sekarang ya. Bye bye.